di sana itu banyak kejadian kecelakaan gitu, dan waktu itu kami bersama dengan Bapak Ketua KNKT meneliti gitu di sana kenapa sih kok sering terjadi kecelakaan gitu, dalam 2 tahun kok sampai ada 13 kejadian meninggal dunia gitu. Min, kenapa cewek nggak bisa baca maps? Nah ini seru banget nih. Kayaknya emang hampir semua perempuan susah baca maps ya. Halo Sobat Bijak, welcome to Talk Portasi. Masih bersama saya, Estiara Elizar. Hari ini kita kedatangan 2 orang sosok insan muda transportasi dari Badan Kebijakan Transportasi. Nah, penasaran kan siapa sosok ini? Langsung saja kita kenalan. Yang pertama adalah Mas Yos dan ada Mbak Wildi. Halo, apa kabar kalian? Halo, baik. Nah, ngobrol-ngobrol soal insan muda transportasi ini kan Menteri Perhubungan juga sedang menggaungkan di insan muda transportasi. Apa nih pandangan kalian soal itu? Iya, jadi mungkin sebelumnya kita melihat dulu ya. Jadi IMUT itu merupakan singkatan dari Insan Muda Transportasi. Nah, ini dibuat dari inisiasi angkatan kita juga yang muda. Dan Bapak Menteri itu melihat bahwa ada potensi, melihat bahwa di Indonesia dan keseluruhan sih di dunia, bahwa anak-anak muda itu mulai lebih kontribusi, lebih terikat pada aktivitas dunia ya. Betul. Jadi Bapak Menteri melihat ada pentingnya untuk dibuat sebuah komunitas muda Apa yang bisa kalian lakukan di sana? Ya, anak muda itu bisa membuat tulisan, kebijakan, ide, terutama di bidang transportasi. Lalu dari ide-ide itu dapat disalurkan ke 2 channel ya. Yang pertama itu bisa menjadi jurnal ilmiah resmi, dan kedua itu jika memang tulisannya kurang resmi atau lebih luas, itu bisa masuk ke pojok kebijakan. Jadi Badan Kebijakan Transportasi pun sebenarnya udah memberikan ruang nih yang besar. Jadi tinggal gimana kita sebagai insan muda transportasi memanfaatkan itu. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, apa nih yang kan kalau bicara tentang tadi udah bikin tulisan, berarti kan kita ngobrolin soal adanya karya gitu, ada kontribusi nyata. Nah, apa nih karya yang udah kalian berikan kepada Baketrans, Kementerian Perhubungan, atau Indonesia gitu? Kebetulan kami berdua ini tergabung dalam satu tim. Jadi berawal dari kajian perorangan di waktu itu masih Balitbang-Hub gitu. Kami meneliti tentang Google Maps. Wah menarik nih, Google Maps kan kayak kita semua juga menggunakan. Apa yang diteliti waktu itu? Jadi awal mulanya nih penelitian ini, jadi kami jalan-jalan nih, ada permintaan dari warga di daerah Brebes, Jawa Tengah gitu. Di sana itu banyak kejadian kecelakaan gitu, dan waktu itu kami bersama dengan Bapak Ketua KNKT meneliti gitu di sana kenapa sih kok sering terjadi kecelakaan gitu, dalam 2 tahun kok sampai ada 13 kejadian meninggal dunia gitu. Nah, terus ketika kami ke sana, oh ternyata yang pertama nih faktornya itu karena penggunaan kendaraan matic pada jalanan yang menurun yang cukup panjang gitu. Nah, yang kedua banyak mobil yang diarahkan lewat sana itu tuh karena mereka menggunakan Google Maps gitu, padahal jalannya itu kecil, naik turun. Dan itu mobil truk atau mobil penumpang, mobil pribadi. Dan kami pun ke sana waktu itu diarahkan kalau di situ juga sama Mbak Google ini. Enggak dong, kan kami meneliti di sana. Emang sengaja, kami sengaja ke sana gitu. Dan kami experience kami waktu itu juga menggunakan mobil, dan itu sangat-sangat apa ya, rawan sekali gitu, karena belokan juga tanjakan gitu. Dan dari situ akhirnya kami punya ide, wah berarti ini nih hazard dari Google Maps itu, dan dari situ ide kenapa penelitian muncul ini dari situ gitu. Dan kami usulkan ke pimpinan, dan alhamdulillah gitu pimpinan di Badan Kebijakan Transportasi ini sangat-sangat mendukung kami. Tepuk tangan dulu nih buat Kepala Pusat yang sangat-sangat mendukung inovasi dari anak muda nih, luar biasa sekali nih. Terus hasil penelitiannya itu dilakukan seperti apa? Apakah menjadi sebuah jurnal yang diterbitkan di suatu, tadi ada pojok kebijakan atau lainnya? Awalnya memang itu kajian perorangan ya, yang kalau dulu di Badan Litbang Perhubungan itu memang ada kajian perorangan, dan itu menjadi satu produk penelitian dari Badan Litbang Perhubungan. Nah, kemudian pada tahun berikutnya ada salah satu rekan kami nih yang menawarkan, ada ini loh, ada call for paper gitu, untuk ikut conference gitu. Coba aja nih masukin. Awalnya tuh
coba berhadiah, kepikiran, iseng-iseng nggak pede, belum pernah karena belum pernah, pernah. itu benar-benar pengalaman pertama gitu. Kemudian yaudah coba gitu, coba dari sini kita kemas. Kami berempat, 3 dari waktu itu dari pusat Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian dan 1 orang dari sekretaris badan. Jadi ada Mbak Wildi, ada Mas Yos, 2 lagi. Ada Friska. Itu dari yang pusat kebijakan dari dari Pusjaka. Tapi artinya ada kolaborasi nih. Tadi kan dari betul. Pusjaka dan juga dari sekretariat kan. Betul, artinya nggak hanya peneliti aja gitu. Mbak Friska itu jabatannya apa? Statistisi. Kalau yang tadi misterius jabatannya apa? Mungkin Anda bisa jawab kali ya. Harus saya jawab. Nah, berarti kan ada kolaborasi. Ini menarik sih soal kolaborasi. Dan kalian akhirnya menerbitkan jurnal di waktu itu di IOP Conference Series. Mungkin buat sobat bijak yang penasaran dengan hasil kajian artikel tersebut, bisa diakses di mana? Di sini. Ada di sini nih. Ada di sini nih. Jadi itu jurnal di IOP satu aja atau? Satu, ya waktu itu kami kirim, kami submit di conference yang diadakan di ITB gitu. Dan konferensinya sudah dilaksanakan, kemudian jurnalnya sudah terbit. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi. Ada lagi. Cuma satu ya, guys. Betul. Nah, yang kedua, lagi-lagi teman kami membawa berita nih. Ayo guys, ini yang bawa berita ini luar biasa ini. Linknya banyak. Coba ini yang si misteri tadi, nanti kan di komen di bawah ini ya. Jadi yang kedua ini ada info, ini loh ada conference series, international conference, ini ada di Qatar gitu, coba yuk gitu. Nah kan udah kemarin di submit gitu di waktu konferensi CB di ITB gitu. Coba aja kita dengan metode lain gitu, dengan data yang sama, coba kita submit gitu. Dan ternyata mendapatkan respon yang luar biasa dari panitia di sana. Kemudian, nah tapi ada beberapa catatan nih, beberapa perbaikan-perbaikan yang mengharuskan kita untuk melakukan survei ulang. Alhamdulillah lagi-lagi berkat dukungan dari pimpinan dari sekretariat badan, kami melaksanakan survei online dari Badan Kebijakan Transportasi. Nah, tadi sebelum kita lanjut lebih jauh, judul kajiannya apa sih tadi yang udah disampaikan? Ada 2 jurnal yang udah diterbitkan ya? Iya. Ya, jadi tadi kan Mbak Willy ada bilang ada 2 tuh. Yang pertama itu yang dikeluarkan di mana ya, Mbak? CB. Di CB. Di conference. Di konferensi itu, ya. Yang itu judulnya Evaluating the Use of Google Maps as Navigation Application by Identifying Hazard and Assessing Risk Using Hirametrics. Nah, kuncinya Hirametrics ya, yang pertama. Judulnya udah lumayan ribet ya. Iya, betul juga, keselibet biasanya. Terus kalau yang kedua? Nah, yang kedua itu judulnya sama, tapi kita menggunakan metode yang berbeda. Jadi yang tadi kan Hirametrics, yang kedua itu menggunakan FMEA. Judulnya sama, cuman beda ini doang? Ya, jadi FMEA itu Failure Mode and Effect Analysis. Nah, ini dikeluarin di Elsevier yang rencananya akan dipublikasikan di Qatar ya? Iya, akan dikonferensikan di Qatar. Jadi dari conference masuklah jurnal. Tapi ini kebalik yang kedua. Jadi yang pertama itu conference dulu baru terbit. Cuman karena waktu itu seharusnya di Qatar itu online, tapi karena dari pihak penyelenggaranya menginginkan untuk offline, makanya diundur sampai 2023. Nah, papernya itu udah terbit duluan di Elsevier ini. Nah, yang kedua, papernya duluan, baru konferensinya karena pandemi. Dan tentunya para pimpinan juga mendukung ya. Nah sekarang mau nanya nih soal tentang tadi kan Google Maps. Kenapa yang kalian pilih itu Google Maps? Kan banyak tuh aplikasi, ya kita nggak usah sebut merek, tapi kan pasti ada yang lainnya kan. Kenapa kalian fokus di Google Maps? Jadi kami coba cari-cari jurnal nih. Ternyata ada penelitian dari Baidu tahun 2015 itu, ternyata sekitar 65% masyarakat Indonesia itu menggunakan Google Maps gitu. Dan ya yang umumnya orang tuh kan pasti coba hampir di setiap handphone orang pasti punya Google Maps gitu kan. Dan yang itu yang paling familiar gitu. Nah, makanya dari situ sebenarnya tidak bermaksud untuk cenderung atau condong kepada satu merek gitu. Nah, tapi karena penggunanya di Indonesia ini besar gitu, makanya kami berangkatnya pilot projectnya tuh dari Google Maps dulu gitu. Nah, cuman nanti untuk rekomendasinya ini sebenarnya berlaku untuk semua penyedia jasa aplikasi navigasi seperti itu. Kebijakan apa nih yang mau dibuat oleh insan muda transportasi? Sebenarnya kalau untuk rekomendasi kebijakan ya dari penelitian-penelitian ini intinya itu ketiga stakeholder itu. Yang pertama kepada pemerintah, yang kedua kepada operator atau penyedia jasa aplikasi navigasi, dan yang ketiga kepada masyarakat gitu. Nah, kalau untuk pemerintah itu lebih kepada
nanti adalah terkait dengan perizinan gitu. Jadi setiap penyedia jasa aplikasi navigasi nih yang melakukan izin gitu untuk operasi mereka itu dari pemerintah mewajibkan gitu adanya safety feature atau fitur keselamatan ini dalam aplikasi navigasi sebagai sesuatu yang wajib atau mandatori gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua penyediaan data gitu karena safety feature ini tidak akan terjadi tanpa adanya dukungan data gitu. Kemudian rekomendasi kepada penyedia jasa aplikasi navigasi ini mereka juga harus mau mengakomodir gitu safety feature ini gitu. Nah kalau tadi cerita soal survei kan tadi kalian sempat bilang juga kalau kalian 2 kali survei nih karena yang paper pertama surveinya beda, paper kedua surveinya beda. Sebenarnya apa sih yang kalian survei waktu itu? Ini dari preferensi masyarakat sih terkait dengan penggunaan Google Maps gitu. Jadi seperti pengalaman mereka, apakah pernah tersesat, gitu. Kemudian kendaraan apa yang sering mereka gunakan, terus tujuan gitu. Nah ini dari tujuan ini menarik karena dari hasil kedua survei kami menyatakan bahwa mayoritas masyarakat ini menggunakan Google Maps itu tidak untuk kegiatan sehari-hari sebenarnya. Jadi lebih kepada ingin mencari tahu lokasi atau rute tempat-tempat yang mereka belum pernah datangi sebelumnya. Jadi kayak lebih ke traveling ya. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya masyarakat tuh belum tahu kondisi jalannya. Iya, benar sih. Nah, maka bisa di survei dari situ. Seharusnya menyediakan informasi sejelas-jelasnya untuk masyarakat. Iya sih, benar banget sih Mbak. Karena kan kalau kita bandingkan dulu belum ada Google Maps, kita tuh cuma bisa tradisional nanya ke orang gitu kan. Dan kadang-kadang kan sulit membayangkan kan, dan ada Google Maps ini membantu banget nih. Tapi kalau dari sisi responden itu, kalian survei seluruh Indonesia kah atau spesifik di Jabodetabek aja atau di Jawa aja? Ya, jadi pas penyebaran surveinya itu kita harapannya itu ke seluruh Indonesia. Nah pada saat kita keluar datanya itu memang dominan itu di daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur kebetulan. Kalau yang bisa aku simpulin dikit tuh berarti sebenarnya yang kalian ingin tambahkan atau memberikan masukan pada Google adalah aspek safety. Jadi kayak rute terpendek, waktu tersingkat, dan juga keselamatan yang paling berkeselamatan ya. Nah ini menarik sih kalau soal pengalaman. Karena tadi juga, ya saya juga pernah mengalami gitu kan, ke daerah Bandung Punclut, diarahin jalan yang kecil pas pergi, wah udah deg-degan tuh kalau bawa mobil. Tapi giliran pulang diarahin jalan yang besar, kan kayak kenapa lu nggak jalan yang besar aja dari awal kan? Ini ada juga nih pengalaman dari netizen. Nah kita mau coba tanya ke netizen. Kemarin kita dari IG Bucket Lunch kita sempet nih cek ombak nih. Teman-teman netizen tuh pengalamannya gimana sih saat menggunakan Gmaps? Nah ini ada beberapa. Wah, dia bilang tidak berlaku di wilayah Papua nih katanya. Waduh. Bener di Papua yang mana ini? Masukkan ke Google Maps juga nih buat lebih tinggi kan. Terus pernah ngalamin titik lokasi ternyata deket cuma seberang lorong tapi dibawa keliling. Ini kayaknya karena mungkin titiknya di seberang kali ya. Jadi akhirnya dia muter gitu ya. Nah, kemudian kadang perjalanan makin jauh. Di Jogja jangan pernah pakai Gmaps karena kena jalan tikus. Ada yang pengalaman? Kalau Jogja sih belum saya. Oh gitu. Mobilnya pernah mengalami di Jawa Tengah sih. Emang seringnya kena jalan tikus ya. Kenapa ya? Apa karena mungkin jalan utamanya udah macet kali ya. Jadi mereka selalu mengarahkan yang kayak tadi kan, algoritmanya rute terpendek dan jalan dengan waktu yang tersingkat. Atau bisa jadi gini Mbak, jadi Gimana? kan ada pemilihan ya, ada fitur-fitur untuk ada fitur? pemilihan, ya kan di Google Maps. Ini bukan bermaksud untuk ini promosi ya. Kita tidak dibayar. Kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat ya. Jadi kan di Google Maps itu ada fitur pemilihan moda ya. Nah, apakah mungkin kita waktu memilih itu bisa jadi salah gitu? Oh, yang harusnya saya pakai roda motor, ya. tapi saya pakai roda 4 kebalik gitu ya. Atau harusnya kebalik, roda 4 kita pilihnya motor gitu. Nah, terus kemudian ada pilihan-pilihan lagi untuk apakah kita mau pakai jalan tol atau menghindari jalan-jalan kecil itu kan ada. Nah ini yang masyarakat harus tahu. Gitu. Tapi kalian sempat survei, maksudnya masyarakat knowledge-nya tuh udah tahu hal itu atau enggak? Kami sempat memberikan pertanyaan itu juga ke masyarakat. Sebenarnya mereka tahu. Oh gitu. Mereka tahu. Ya. Hanya mungkin nggak sadar ya kalau ada fitur itu ya. Kemudian nyasar tapi nyampe juga, nggak bisa bacanya tapi aku butuh ya. Sering nyasar, ini kayak nyasar tersesat di kebun orang. Wah, ini sampai di kebun orang kayak tadi Mbak Beli cerita ya, kesasar di kebun-kebun. Terus hampir masuk jurang, tersesat salah ambil jalan Jakarta kayak Mas Yos tadi. Di Maps-nya ada jalan, tahu-taunya di portal. Ini juga kita nggak ada info kadang-kadang ya, kapan jalan itu ditutup,
Iya benar. Kapan jalan itu pernah ngalamin itu juga? Pernah. Tapi saya juga pernah sih bener-bener. Yang kayak gini tuh kadang tiba-tiba ada kondangan ya di depan. Harus jadi Google Maps itu sebenarnya ada fitur ini untuk mendapatkan informasi real di lapangan ya. Misalnya ada demo, jadi polisi menutup. Nah itu diinfokan ke Google Maps, dan Google Maps itu melakukan update dan bilang jalan ini ditutup. Betul. Nah tapi kalau yang kondangan yang kecil-kecil kayak itu, wah kayaknya Google Maps belum bisa deh. Terlalu banyak insidental. Kita udah masuk, kok mundur lagi ada kondangan di depan. Oke, selanjutnya, kalau jauh dari perkotaan mending tanya warga. Wah ini testimoni orang. Warlock. Kemudian, Win, kenapa cewek nggak bisa baca maps? Nah ini seru banget nih. Kayaknya emang hampir semua perempuan susah baca maps ya. Gimana? Pak Yos sebagai laki apakah merasa iya juga, istri saya juga kayak gitu. Oh gitu ya? Kadang kalau udah baca map nih, pakai Gmaps kan. Aduh gimana nih, kok salah sih? Malah aku lihat, lah ya kan bener nih Gmapsnya. Jadi memang salah arahnya. Iya, saya coba cari jawabannya dan ketemu jawabannya di buku ini. Buku apa ini? Jadi sudah ada. Kenapa wanita nggak bisa baca peta? Jadi bukan salah aplikasinya ya. Oke. Jadi ini di buku Why Men Don't Listen and Women Can Read Maps. Wah ini menarik. Ada penjelasannya. Apa penjelasannya? Singkat saja. Jadi penjelasannya itu dari biologis. Jadi memang pria dan wanita itu berbeda ya dari biologisnya, lalu itu turun ke perilakunya. Oke. Jadi memang perempuan secara biologis tidak bisa baca maps. Bukan seperti itu. Agak kompleks, tapi hasil turunannya lah. Tapi sobat bijak apakah setuju? Komen di bawah ini ya. Karena saya pribadi, saya sih nggak expert baca maps, tapi saya bisa gitu. Karena sering jadi kayak tour guide. Kalau liburan sama keluarga tuh sering saya ini arahin jalannya dan alhamdulillah bisa gitu. Tapi memang kalau peta buta, ya memang nggak bisa juga ya Pak ya. Cuman kalau peta Google Maps sih lebih bisa soal itu. Nah, ngomongin soal Google Maps, ini kan sebuah inovasi yang kaitannya juga dengan teknologi dan transportasi. Kalian tuh sebagai milenial tuh pernah nggak sih punya pemikiran teknologi apa future transport yang kayak out of the box gitu yang kalian harapin? Ya memang mungkin nggak terjadi, tapi ya mungkin bisa. Ada nggak? Kalau ide tentang transportasi sih saya rasa belum ada yang orisinal ya, tapi memang perlu diperhatikan sih bahwa generasi muda, teknologi, dan dunia sekarang ini ya sangat terkait ya. Karena kita melihat bahwa revolusi sekarang itu yang lebih, lebih ke destruktif ya. Nah kalau kita sebagai Kementerian Perhubungan itu tidak bisa mengikuti, nanti kita yang didestruktif. Padahal kita kan yang bertugas untuk melayani publik ya, jadi sangat penting bagi kami. Dan juga anak muda, karena mereka yang lebih lagi rising star gitu loh di dunia ini. Benar. Kalau Mbak Willy ada ide apa nih buat transportasi ke depan? Mungkin mobil terbang apa? Kan banyak deh. Kalau saya sih simple aja, pinginnya kayak Doraemon, tinggal buka pintu kemana saja langsung nyampe. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Hanya di Doraemon itu ya. Ya ini sih kalau berawal dari Google Maps ini aja. Sebenarnya belum selesai loh Mbak Estira. Kajian ini tuh ibaratnya paper-paper yang kami submit ini adalah penelitian awal gitu yang membutuhkan masih kulit ya? masih lanjutannya lagi gitu. Nah ini juga terkait dengan pengalaman kami nih. Kami juga pernah kan berkunjung ke kantor Google Maps gitu di Jakarta. Ya betul, di SCBD. Terus gimana lo? Seru banget kayaknya. Di situ kami menyampaikan nih hasil kajian kami. Sebenarnya tidak hanya di kantor Google Maps, sebelumnya juga pernah kami mengadakan semacam hearing gitu dengan product team dari Google Maps di US. Jadi produk timnya si Google Maps ini mereka yang memproduksi Google Maps secara sama untuk seluruh dunia gitu. Nah ini kami pun sudah mencoba menyampaikan hasil rekomendasi kajian kami kepada mereka. Dan sebenarnya respon mereka itu positif gitu. Mereka senang dengan adanya penelitian ini yang mana belum pernah ada yang kepikiran sebelumnya karena gitu. Gak kepikiran ternyata Google Maps juga punya kaitan dengan keselamatan ya kan? Gitu. Dan kasus tersesat ini nggak terjadi di Indonesia aja gitu, di luar sana. Cuman memang karakteristik di Indonesia ini berbeda dengan negara-negara lain gitu. Dan mereka merespon positif gitu. Mereka bertanya lebih lanjut terkait dengan penelitian kami. Cuman kendalanya satu sebenarnya. Mereka tuh sebenarnya mau untuk merespon, untuk mengakomodir. Hanya masalahnya adalah data gitu. Jadi next mungkin kita butuh penelitian-penelitian lagi terkait dengan penggunaan Google Maps ini yang kaitannya dengan aspek untuk meningkatkan aspek keselamatan transportasi jalan ini, dengan salah satunya adalah penyediaan data gitu. Nah,
sebagai penutup nih sedikit, apa sih pesan kalian buat para insan muda transportasi ini? Saya duduk di sini tuh udah kayak wah keren banget, kayak seorang insan muda tapi bisa memberikan gebrakan baru, perubahan, itu suatu hal yang keren sih. Nggak semua insan muda atau PNS umbi-umbi yang baru bisa punya pemikiran kayak gue harus maju ke depan gitu, fast forward. Apa nih buat kita semua wijangannya sih? Oke. Ya, tentunya terutama ya bagi insan muda, kalian itu jangan takut. Karena sekarang zamannya adalah anak-anak muda, generasi muda itu menjadi pahlawan. Kita jangan lagi budaya yang ini ya, budaya yang menunggu atasan kayak gitu. Tapi kita yang harus proaktif, memberikan feeding kepada atasan. Inisiatif ya? Iya benar. Karena dunia ini bergerak begitu cepat, bahkan mungkin atasan kita juga itu nggak bisa ngikutin. Nah mungkin hanya bisa dilihat oleh mata-mata kita yang generasi muda ini. Mata-mata kita. Oh, Mbak Willy ada. Dan juga sebenarnya lanjut dari Yos tadi ya, para pimpinan kita tuh juga sekarang lebih banyak memberikan ruang gitu untuk para insan muda itu untuk top down ya? Iya betul. Top down ya? Jadi didukung juga gitu dengan tadi juga salah satu contohnya oleh Bapak Kepala Badan gitu, kita diberikan ruang untuk menulis yang gitu, diwajibkan. Iya betul gitu. Nah harapannya sih kalau dari saya pribadi ini kajian tentang Google Maps ini tuh kajian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu, harapannya. Siapa sih yang nggak tahu Google Maps? Iya betul. Jadi Kementerian Perhubungan dalam hal ini Badan Kebijakan Transportasi, saya berharap kita hadir gitu ketika ada fenomena di masyarakat yang muncul gitu, terkait dengan keselamatan jalan gitu, dan ketika rekomendasi ini diakomodir, ini akan langsung dampaknya terasa di masyarakat. Begitu. Nah harapan kami simpel aja sih, dari rekomendasi ini bisa diakomodir gitu. Keren banget, bijak. Tepuk tangan lagi nih buat Mbak Wildy, Mas Yos udah datang di podcast kita Transportasi, bicara seputar transportasi. Nggak cuma bicara soal transportasi, tapi kita dapat kayak inspirasi nih dari teman-teman insan muda. Nah, kalau misalnya aku bisa kayak menyingkat dari apa yang kalian sampaikan, aku melihat kayak insan muda itu jadi apa ya, bridging ya. Tadi kan Mas Yos bilang mata-mata kita. Nah, kayak penghubung lah, bridging antara decision makers, pemerintah dengan masyarakat. Nah, kita kan lebih di era yang semua sosial media, kita bisa tahu lagi ada isu ini yang mungkin kadang di para pimpinan belum terjamah isu itu, dan kita lah yang menjadi roda penggerak, menjadi penerobos, bukan penerobos pelanggaran tapi penerobos perubahan. Apa sih bilangnya? Memberikan terobosan bagi perubahan ya, breakthrough the new beginning. Dan ya keren banget sih itu tadi, jangan takut berkarya, terus ngeluarin ide. Yang penting sih gimana kita nemuin ruang ya. Tadi kan Mbak Wildy punya dan tim punya passion menulis nih, dan punya karya, dan akhirnya menemukan ruang, dan nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman insan muda transportasi lain punya hobi-hobi yang lain. Yang penting adalah gimana menemukan ruang, mereka berkarya di situ, dan akhirnya memberikan satu nilai plus buat karya mereka sendiri. Nah itu tadi dia Sobat Bijak, Transportasi edisi hari ini. Terima kasih untuk udah nonton sampai saat ini. Jangan lupa di follow sosmednya Baketrans di bawah sini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya Baketrans. Jangan lupa like, share, and comment. Dan sampai jumpa di edisi transportasi berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.